Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa syukrillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Semangat pagi anak-anak kelas 11, MIPA 1, MIPA 2, dan MIPA 3 yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan kajian kita di Aqidah Akhlak KD 9 tentang syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat ya, di mana rekaman sebelumnya sudah saya sampaikan, sudah kita kaji tentang syariat, kemudian tarekat dan hakikat ya. Dan hari ini saya akan selesaikan, akan jelaskan kita bahas sama-sama tentang ma'rifat ya, kedudukan dan fungsi ma'rifat. Dan tadi untuk kelas 11 MIPA 11 MIPA 3 sudah langsung saya jelaskan lewat PJJ karena memang ada supervisi ya. Untuk kalian yang kelas 11 MIPA 1 dan MIPA 2, ini saya berikan rekaman rekaman lewat link YouTube nanti ya. Tapi juga kelas MIPA 3 juga nggak apa-apa, nanti biar juga saya share, biar bisa mengulang kembali atau menyimak kembali rekaman yang saya berikan. Dan mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, tentang marifat, ini merupakan tahapan yang terakhir yang keempat dalam jalan seorang sufi atau tasawuf ya, di mana syariat sudah kita bahas, kemudian tarekat sudah kita bahas, kemudian hakikat juga sudah ada di rekaman sebelumnya ya, dan sekarang kita sama-sama pelajari, kita kaji tentang ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Ma'rifat secara bahasa adalah pengetahuan atau pengalaman. Dalam istilah sufi, marifat merupakan kearifan yang dalam ya. Kearifan yang dalam akan kebenaran spiritual ya. Kearifan yang dalam akan kebenaran spiritual. Beberapa sufi mendefinisikannya sebagai perkembangan pengetahuan tentang Allah dalam kesadaran seseorang, yang berarti naiknya diri seseorang kepada titik ya, ke titik yang merealisasikan kemanusiaannya dengan semua dimensi dan nilai intrinsiknya. Jadi di sini ada tingkatan manusia yang sudah menyadari tentang dirinya sehingga mengenal Tuhan. Makanya ada hadis yang Rasul sabdakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang benar-benar mengetahui tentang dirinya, tentang diri dan jiwanya, pasti dia akan mengenal Tuhannya. Man arafa rabbahu faqad arafa, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini ya, hadisnya begitu. Ini ya tentang marifat. Marifat merupakan cahaya yang dipancarkan kepada hati siapa ya, siapa saja yang Allah kehendaki ya. Ini merupakan pengetahuan hakiki yang datang melalui penyingkapan atau kasyaf ya. Kemudian penyaksian atau musyahadah dan rasa cinta atau dzauq ya. Jadi ini tersingkapnya rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala, kemudian penyaksian tentang Allah dan cita rasa merasakan adanya Allah di dalam jiwa manusia. Ini merupakan marifat. Nah, pengetahuan ini semua dari Allah Subhanahu wa taala ya, kepada manusia yang Allah kehendaki. Imam Ja'far As-Shadiq ya, para ahli marifat ya, ini berpendapat ya. Imam Ja'far As-Shadiq berpendapat bahwa para ahli ma'rifat atau arifin berada bersama orang-orang sedangkan hatinya bersama Allah. Jika hatinya melupakan Allah sekejap saja, ia akan mati karena kerinduannya kepada Allah. Jadi di sini orang-orang yang arifin, yang seahli marifat ya, meskipun dia berkumpul dengan manusia ya, berkumpul dengan manusia tapi hatinya senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedetik pun melupakan Allah. Ini orang-orang yang arifin.
Kemudian Dhunnun al-Misri, ini seorang sufi ya, berpendapat ada tiga tingkatan ma'rifat. Yang pertama adalah ma'rifat kalangan orang awam ya, seperti kita ya. Orang yang banyak pada umumnya seperti kita. Mereka mengetahui ya, tidak ada Tuhan selain Allah melalui pembenaran berita tentang Tuhan dalam pengajaran syahadat ya, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini syahadat ya. Jadi ketika seorang sudah bersyahadat, kemudian tindak lanjutnya sholat, ya kemudian puasa, ya seperti yang dilaksanakan, kemudian zakat bagi yang mampu, kemudian haji bagi yang mampu, ini merupakan makrifat orang awam, ya. Yang kedua adalah makrifat kalangan ulama dan para filosof, yaitu yang memikirkan dan merenungkan fenomena alam. Mereka mengetahui adanya Allah melalui tanda-tanda atau dalil pemikiran-pemikiran yang dihasilkan. Jadi ketika melihat fenomena alam, melihat lautan, melihat gunung, melihat bintang, melihat langit, melihat matahari, ya kan? Melihat apa yang ada di alam ini, pepohonan gitu ya. Mereka merenungkan bahwa itu semua adalah merupakan penampakan atau wujud dari tajalnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan marifat kalangan para ulama dan para filosof. Kemudian yang ketiga ya, marifat kalangan para wali dan orang-orang suci. Mereka mengenal Allah berdasarkan pengalaman kesufian mereka, yakni mengenal Tuhan dengan Tuhan. Marifat tingkat ini merupakan yang tertinggi ya. Marifat hakikiatnya di sini adalah marifat para wali, para nabi, para orang suci ini merupakan bahwa segala yang ada di bumi ini ya merupakan tajallinya Allah Subhanahu wa taala, penampakan Allah Subhanahu wa taala. Ya ketika melihat pohon, ya melihat tumbuh-tumbuhan, bahkan sampai melihat binatang pun ya, melihat kucing dan sebagainya, bahwa itu semua adalah ada penampakan Allah di sana. Ya, ini merupakan marifat yang tertinggi ya. Jadi mungkin kita belum nyampe pada tingkatan ini ya. Kita baru sampai pada tingkatan yang pertama ya, marifat kalangan orang awam seperti kita semua. Nah, ini merupakan marifat bagi orang-orang yang memang terpilih ya, para wali Allah, waliullah, orang-orang suci, ini merupakan marifat yang tertinggi. Kemudian, nah sekalian, Junaidi al-Baghdadi berpendapat ya, seorang tidak akan menjadi arif ya, orang-orang yang ahli makrifat ya, sebelum ia menjadi bumi ini diinjak oleh orang-orang yang soleh dan jahat menjadi seperti awan ya, awan yang menaungi semua makhluk dan menjadi hujan menyirami segala sesuatu baik yang mencintainya maupun yang membencinya. Jadi ini pendapat seorang sufi Junaid al-Baghdadi bahwa orang itu akan sampai bertingkat ahli ma'rifat ya atau arifin ya ketika kemudian bahwa segala apa yang di bumi ini ya Allah ciptakan untuk manusia baik yang beriman maupun yang tidak beriman ya. Ini merupakan sifat rahman Allah ya untuk semua makhluknya ya. Nah, kalau untuk sifat rahim Allah nanti adalah rahmat Allah untuk orang-orang yang beriman nanti di akhirat gitu ya. Oke. Imam Al-Qushairi berpendapat hati adalah sarana untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan atau sifat Allah, mencintainya dan melihatnya. Hati manusia mempunyai tiga kapasitas. Pertama, potensi untuk mengetahui sifat-sifat Tuhan Allah disebut qalbun, hati. Potensi untuk mencintai Tuhan disebut ruh. Dan potensi untuk melihat Tuhan disebut sir. Ya, ini merupakan hati merupakan apa namanya? Benda ya atau
hal yang bisa untuk marifat kepada Allah dengan tiga tingkatan, dengan kolbun, ya dengan ruh dan dengan kolbun, kemudian dengan ruh dan dengan sir. Ya. Jadi kalau hati semakin tinggi maka menjadi sir. Ya. Hati yang bisa kemudian mencintai Tuhan menjadi yang ruh. Ya. Jadi tingkatnya jadi kolbun, kemudian ruh, kemudian sir. Gitu ya. Oke. Imam Ghazali berpendapat ya kemampuan marifat kepada Allah itu bersifat fitrah alami ya bagi manusia berfitrah di mana setiap manusia mempunyai potensi bawaan yaitu terletak pada hati. Setiap hati secara fitrah memiliki potensi mengetahui hakikat-hakikat dari segala yang ada karena hati itu adalah substansi Rabbani yang mulia. Hati inilah pemikul amanah yang diletakkan Tuhan kepada manusia. Ma'rifat tersebut tidak lain dari ma'rifat dan tauhid. Jadi untuk ma'rifat kepada Allah ini memang lewat hati ya. Makanya ada hadis yang Rasul sabdakan, ya ada hadis yang sering atau yang pernah kalian dengar ya. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha sairu amali wa idza fasadat fasada amali kulli. Wahai manusia, ketahuilah bahwa dalam setiap jasad manusia ada segumpal daging atau segumpal darah. Kalau darah itu atau daging itu baik, maka menghasilkan hal yang baik. Kalau segumpal daging itu buruk, maka menghasilkan amal-amal yang buruk. Apa itu? Ala wahyal qalbu. Itulah yang namanya hati. Makanya di sini hubungan antara ma'rifat dengan hati manusia untuk sampai pada marifat kepada Allah adalah lewat hati yang dimiliki gitu ya, hati yang bersih. Kita lanjutkan. Hati menurut Imam Ghazali ada dua gerbang. Yang pertama adalah yang menghadap ke alam yang dapat ditangkap oleh indera badan ya, ke alam materi. Yang kedua adalah yang menghadap ke alam gaib yang tidak dapat ditangkap oleh indera badan ya. Makanya di sini hati itu ada dua penglihatan ya yang yang menghadap ke indera badan lewat mata, penglihatan dan sebagainya ya. Ada yang hati menghadap ke alam gaib. Nah, potensi yang pertama hati untuk melihat yang ke arah indera badan ya bisa saja kemudian menghasilkan pengalaman-pengalaman kemudian tentang Tuhan ya, tentang sifat Tuhan dan Tuhan, tapi ini masih dalam batas pemikiran logika manusia. Ini merupakan hati yang menghadap dengan hati yang ditangkap dengan indera atau badan. Yang kedua adalah potensi hati yang kemudian ke alam gaib ya. Maka di sini hati ini bisa diperoleh dengan apa? Dengan terbukanya hijab ya atau ketutup ya. Nah, pengetahuan hati yang ke alam gaib ini kemudian bisa mendapatkan pengetahuan yang disebut dengan pengetahuan kasyaf ya. Pengetahuan laduni, pengetahuan wahyu atau marifat hakiki. Nah, marifat hakiki tentang Tuhan ini dan alam gaib ini menghasilkan keyakinan yang hakiki. Artinya di sini adalah hati kita yang kita miliki ini bisa dua arah ya. Arah pertama adalah dengan eh, tanggapan yang sifatnya adalah materi atau indrawi lewat penglihatan ya mata kita, telinga kita ya gitu ya. Tapi ada yang kemudian hati yang mengarahkan eh, kepada yang gaib. Maka di sinilah kemudian dibutuhkan yang namanya bersihnya hati. Sehingga kemudian orang-orang yang hatinya sudah bersih, terbebas dari segala dosa, dari maksiat, menghiasi diri dengan amal-amal yang akhlak yang baik, amal yang soleh, senantiasa dekat dengan Allah, maka dia akan mendapatkan pengetahuan lewatinya dengan apa? Pengetahuan kasyaf atau tersingkapnya rahasia Allah, pengetahuan laduni, pengetahuan wahyu dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi ini untuk penjelasannya, nanti kita akan lanjutkan, selesaikan pada rekaman yang berikutnya, nah ya. Sampai di sini dulu.
Terima kasih. Nanti kita lanjut pada rekaman berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.